Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Tabsitul Ajurumiyah, dan sekarang kita mulai masuk pembahasan tentang at-tawabi', yaitu kelompok kedudukan kata dalam kalimat bahasa Arab yang i'rabnya mengikuti kata yang diikutinya. At-tawabi' ini ada 4, yaitu an-na'tu wal-'atfu wat-tawkidu wal-badalu. Sekarang kita bahas an-na'tu. Naam, kita baca contoh-contohnya pada kolom hamzah. Ishtara abi hullatan. Ayahku telah membelikan pakaian. Limanzilina surun. Rumahku ada pagarnya. Lil hujrati nafidatani. Ya, kamarku memiliki 2 jendela. Aflahal mu'minuna. Telah beruntung orang-orang yang beriman. U'jabtu bit tabibati. Saya dibuat takjub ya oleh para dokter wanita. Nah, sekarang kita baca contoh pada kelompok ba. Ishtara abi hullatan bayda'a. Ayahku telah membelikan pakaian yang putih. Limanzilina surun murtafi'un. Di rumah kami ada pagar yang tinggi. Lil hujrati nafidatani wasi'atani. Di kamarku ada 2 jendela yang luas, yang besar. Aflahal mu'minuna as-sadiquna. Telah beruntung orang-orang mukmin yang jujur. U'jabtu bit tabibatil mahirati. Saya dibuat takjub oleh para dokter wanita yang pandai. Najidu ba'da ta'ammuli amsilatal majmu'atil hamzah jumalan mufidatan tammatan walakin ma'a tamamiha la na'rifu lawnal hullati fal alwanu kasiratun fa idza qulta bayda'a faqad wasaftal hullata wa bayyanta lawnaha wa na'attaha bil bayadi. Nah, kita mendapati setelah kita perhatikan contoh-contoh yang ada pada kelompok hamzah merupakan kalimat sempurna, ya, kalimat mufidah yang telah sempurna. Maksudnya sempurna susunannya maupun maknanya. Artinya ini sudah jumlah mufidah. Akan tetapi bersamaan dengan kesempurnaan kalimatnya, kita tidak bisa mengetahui warna dari pakaiannya karena warna itu banyak. Maka apabila kamu katakan putih, maka sungguh kamu telah mensifati pakaian tersebut dan kamu telah menjelaskan warnanya dan kamu sifati dengan sifat berwarna putih. Ya, jadi sebetulnya kalimat ishtara abi hullatan ini sempurna kalimatnya. Sudah ada fi'il, fa'il dan maf'ul bih. Hanya ya ini kurang spesifik, belum dijelaskan hullahnya yang bagaimana. Ketika dijelaskan hullatan bayda'a, maka jelas ya pakaian yang berwarna putih. Nah, wa hadhil kalimatul lati buyyinat sifatal hullati tusamma na'tan au sifatan. Dan kata ini yang bayyanat ya. Wahadil kalimatul lati bayyanat sifatal hullati tusamma na'tan aw sifatan. Dan kata ini yang menjelaskan sifat bagi pakaian dinamakan na'tan aw sifatan, ya, na'at atau sifat. Jadi ada istilah na'at man'ut, ada istilah sifat mausuf. Naam. Wal hullatu tusamma man'utan aw mausufan. Dan hullah disebut ya dinamakan man'ut atau mausuf. Ya, jadi dalam istilah nahwu ada istilah na'at atau man'ut, kemudian sifat dan mausuf. Jadi ada 2 istilah, na'at dan sifat. Naam. Wa baqiyatul amsilati nastati'u an naqula fiha ma qulnahu fil misalil awal. Dan sisa contoh yang lain bisa kita katakan sebagaimana kita menjelaskannya pada contoh yang pertama. Artinya ya surun murtafi'un surun na'at, surun man'ut murtafi'un na'at. Lil hujrati nafidatani wasi'atani na'at man'utya nafidatani. Aflahal mu'minuna as-sadiquna nya na'at, al-mu'minuna nya man'ut. Kemudian u'jabtu bit tabibatil mahirati, al-mahiratinya
na'at atau bibatinya man'ut. Jadi setiap kata yang mensifati kata yang lainnya disebut sebagai na'at atau sifat. Adapun kata yang disifati disebut man'ut atau mausuf. Nah, fal kalimatul lati tahta khattun fi amsilatil majmu'atil ba' hiya allati waddahat sifatal asma'il lati qablaha. Maka kata-kata yang diberi garis bawah pada contoh-contoh yang ada pada kelompok ba itu adalah kata yang menjelaskan sifat bagi isim-isim yang ada sebelumnya. Jadi di contoh ba kan dikasih garis tuh, itu semuanya adalah na'at, sifat yang menjelaskan kata yang ada sebelumnya. Yang sebelum na'at atau sifat disebut sebagai man'ut atau mausuf. Wa kullu minha yusamma sifatan aw na'tan. Dan semuanya itu dinamakan sifat atau na'at. Wa ma qablaha yusamma mausufan aw man'utan. Dan apa yang ada sebelumnya dinamakan mausuf atau man'ut. Wa nulahidu anna na'ata yatabi'ul man'uta fi harakatil i'rabi. Dan kita bisa memperhatikan bahwasanya na'at itu mengikuti man'ut. Nah, ini ada catatan kakinya, kita baca dulu ya. Bahwasanya na'at itu mengikuti man'ut pada harakat i'rabnya. An-na'tu yatba'ul man'uta fi arba'atin min asyrati bayaniha kama yali. Na'at itu mengikuti man'ut ya pada 4 dari 10 penjelasan sebagaimana ya, yang berikut ini. Yang pertama al-i'rabu. Pertama, dia harus mengikuti dari sisi i'rabnya. Ar-raf'u, an-nasbu, al-jarru. Kalau yang diikuti rafa maka dia pun rafa ya, marfu. Kalau yang diikuti nasab atau mansub maka na'atnya juga mansub. Kalau man'utnya jar maka dia juga harus majrur. Kemudian yang kedua al-adad. Al-ifradu, at-tasniyatu, al-jam'u. Kalau man'utnya mufrad maka na'atnya mufrad. Kalau man'utnya musanna na'atnya pun musanna. Kalau na'atnya jama' kalau man'utnya jama' maka na'atnya juga jama'. Kemudian yang ketiga an-naw'u ya. Na'at dan man'ut harus sama dari sisi nau'nya, at-tazkiru wa ta'nisu ya. Kalau man'utnya mudzakkar, na'atnya juga harus mudzakkar. Kalau man'utnya muannas, na'atnya juga harus muannas. Kemudian yang ketiga at-ta'yinu ya. Yang keempat, na'at dan man'ut harus sama dari sisi ta'yinnya, at-ta'rifu wa tankir, ma'rifat dan nakirahnya. Kalau man'utnya ma'rifat maka na'atnya ma'rifat. Kalau man'utnya nakirah maka na'atnya juga harus nakirah ya. Jadi ada 4 dari 10. Maksud 4 itu i'rab, adat, nau, ta'yin. 10 itu kalau kita detailkan rafa, nasab, jar, mufrad, musanna, jama, mudzakkar, muannas, ma'rifat dan nakirah ya. Jadi kalau na'at dan man'ut harus sama dari 4 sisi. Pertama i'rabnya, kedua adatnya, ketiga nau'nya, keempat ta'yinnya yaitu ma'rifat dan nakirahnya. Nah, wa nulahidu anna na'ata yatba'ul man'uta fi harakatil i'rabi. Fa idza kana al-man'utu marfu'an aw mansuban aw majruran kana na'tuhu mislahu marfu'an aw mansuban aw majruran. Kita memperhatikan bahwasanya na'at itu mengikuti man'ut pada harakat i'rabnya. Maka apabila man'utnya itu marfu atau mansub atau majrur, maka na'atnya harus seperti dia ya, marfu juga, mansub juga atau majrur juga. Wa yatba'uhu aidan fit ta'rifi wa tankiri wa fil ifradi wa tasniyati wal jam'i wa fit tadhkiri wa ta'nisi kama tara fil amsilati sabiqati. Dan juga harus mengikuti man'ut dalam hal ma'rifat dan nakirahnya, dan dalam hal mufrad musanna dan jamaknya, dan dalam hal mudzakkar dan muannasnya kama tara fil amsilati sabiqati. Sebagaimana yang kamu lihat pada contoh-contoh yang sudah berlalu ya. Kita bisa lihat di contoh yang diberikan oleh musannif di sini, ishtara abi hullatan bayda'a. Maka di sini kenapa yang dipilih bayda bukan abyad ya? Karena hulla ini muannas, makanya dia juga harus muannas, makanya bayda'a. Kenapa dia bayda'a ya tidak bayda'u ya? Karena hullatan ini mansub, maka bayda juga harus mansub. Kemudian dari sisi ma'rifat nakirah, hulla ini nakirah, bayda pun nakirah. Kemudian dari sisi mudzakkar muannas sudah ya. Dari sisi mufrad musanna dan jama', hulla ini mufrad maka bayda juga mufrad. Kemudian contoh yang kedua, liman zilina surun murtafi'un. Dari sisi
ma'rifat nakirah dia nakirah, sama-sama nakirah. Dari sisi i'rab dia sama-sama marfu. Dari sisi adatnya sama-sama mufrad. Dari sisi nau'nya dia sama-sama muzakkar. Kemudian lil hujrati nafidatani wasi'atani, dari sisi ma'rifat nakirah dia sama-sama nakirah. Dari sisi i'rab sama-sama marfu. Dari sisi adat sama-sama musanna. Dari sisi nau sama-sama muannas, ya. Jadi seperti itu. Nah, al-khulasatu, ringkasan, an-na'tu ismun yubayinu sifat tasmin qablahu wa idhkaru ba'dahu wa yatba'uhu fi raf'ihi wa nasbi wa jarrihi wa fi ta'rifi wa tankirihi wa fi ifradi wa tasniyatihi wa jam'ihi wa fi tadhkirihi wa ta'nisihi. Na'at adalah isim yang menjelaskan sifat isim yang ada sebelumnya, dan na'at itu disebutkan setelah isim yang disifati, dan ia mengikuti man'utnya dalam hal rafa'nya, nasabnya, jarnya, dan dalam hal ma'rifat dan nakirahnya, dan dalam hal mufrad, musanna dan jamaknya, dan dalam hal mudzakkar dan muannasnya. Qala fil Ajurumiyah, berkata Ibnu Ajurum As-Sanhaji rahimallahu taala, an-na'tu tabi'un lil man'uti fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi wa tankirihi. Taqulu qama Zaidun al-aqilu wa ra'aitu Zaidan al-aqila wa marartu bi Zaidin al-aqili. Na'at adalah isim yang mengikuti kata yang disifatinya dalam hal fa'nya, nasabnya, jarnya, ma'rifat dan nakirahnya. Kamu berkata qama Zaidun al-aqilu, Zaid yang berakal telah berdiri. Wa ra'aitu Zaidan al-aqila, saya melihat Zaid yang berakal. Wa marartu bi Zaidin al-aqili, saya berpapasan dengan Zaid yang berakal. Perhatikan contohnya, qama Zaidun al-aqilu. Kenapa al-aqilu tidak al-aqila? Karena dia mengikuti Zaidun yang marfu, makanya al-aqilu. Kemudian kenapa al-aqilu tidak al-aqilatu? Karena Zaidun mudzakkar, maka al-aqilu juga harus mudzakkar. Jadi penjelasannya seperti itu. Intinya, kalau kita membahas na'at dan man'ut, maka na'at dan man'ut harus sama dari 4 sisi. Yang pertama dari sisi i'rabnya, yang kedua adatnya, yang ketiga nau'nya, yang keempat ta'yinnya. Yang dimaksud dengan ta'yin adalah ma'rifat dan nakirah. Nah, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.